Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Jadi kita lanjut pelajaran kita tentang kitab Durusul Ramadaniyah li Ummatil Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wa utiyat ummat khamsa khisal fi Ramadan lam tuta li ghairihim. Sampai situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan atau 5 perkara yang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat yang lain. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kepada nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua berkat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalul laila min syahr Ramadan. Adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwal laila, apabila di malam pertama min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan. Jadi malam pertama daripada awal bulan Ramadan, nazarallahu azza wa jalla ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibuhu abadan. Jadi yang pertama adalah apabila di awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu memandang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal malam pertama itu Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazara ilaihi, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama itu, lam yu'adzibuhu abadan, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Paham? Jadi orang-orang di malam pertama itu orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah daripada pandangan. Jadi buah daripada pandangan itu apa? Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu punya buah, punya hasil. Seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat contohnya. Allah perintahkan salat itu ada hasilnya daripada salat. Jadi perbuatan yang baik kita lakukan itu ada hasilnya dia. Ada buahnya. Seperti sholat. Orang kalau sholat, ada orang yang rajin sholat, sholatnya 5 waktu, rajin masalah sholatnya, maka buahnya apa? Maka buahnya itu sholatnya itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu buahnya daripada sholat. Jadi kalau ada orang sholat, contoh sholat maghrib, isya atau sholat 5 waktu, tapi setiap sholat tadinya sendal swallow, pulangnya sendal eger. Berarti ini dipertanyakan sholatnya. Rajin sholat, ada sampai jidatnya hitam di sini sholat. Masalah sholat. Tapi setelah sholat selalu buat maksiat, berdusta,
menipu orang atau lain sebagainya, ghibah, namimah, semua, maka itu dipertanyakan sholatmu. Kenapa? Karena setiap perbuatan Allah perintah itu kan punya buahnya, hasilnya. Buktinya kau sholat bertahun-tahun tapi tidak ada hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu yang mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau seandainya salat itu belum bisa mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar, maka dipertanyakan salatmu. Bagaimana salatmu itu selama ini? Mungkin ada yang kurang atau bagaimana? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Apa buahnya? Apa hasilnya dari puasa? Buahnya dari puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi buah daripada berpuasa Ramadan harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya kita lihat, mau ditahu puasa kita diterima atau tidak, bisa kita lihat dari kesehariannya kita. Kalau setelah puasa tahun lalu, kita lihat bagaimana keseharian kita setelah puasa tahun lalu. Apakah setelah puasa itu perbuatan kita rajin sholat 5 waktu? Apakah kita rajin membaca Al-Quran? Apakah kita rajin berbuat kebaikan? Kalau seandainya itu semua kita lakukan, itu menunjukkan puasa kita Ramadan itu membuahkan hasil. Tapi ini orang kadang habis puasa Ramadan baru 1 hari sudah khalas maksiat. Baru 1 hari sudah tidak tinggalkan sholat. Dari itu semua itu ada tanda-tandanya, alamat bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa. Kita lihat bagaimana kehidupannya kita 1 tahun yang lalu. Apakah kita rajin ibadah? Apakah kita hak-haknya Allah ada yang kita tinggalkan atau bagaimana? Maka itu berarti puasanya kita itu dipertanyakan. Akan tetapi kalau seandainya selama setahun ini kita Masya Allah sholatnya Masya Allah, di pondok Masya Allah belajarnya bersungguh-sungguh, berarti itu menunjukkan bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu punya alamat, punya tanda kalau ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang pergi haji. Orang pergi haji Masya Allah di sana, waktu di Mekah sholatnya 5 waktu Masya Allah di Mekah. Pas pulang dari sana tidak pernah sholat. Berarti dipertanyakan hajinya ini. Pulang dari sana cuma apa? Untuk mau digelar haji saja. Karena kalau orang, apalagi acara-acara ibu-ibu kan, ibu-ibu ini kalau tidak haji kau di dapur tempatmu, cuci piring. Kalau haji siapa itu? Oh ibu haji, oh di depan duduk. Kau haji tidak? Tidak, oh di belakang. Cuci piring. Jadi itu paham. Jadi semua itu punya buah. Jadi semua itu ibadah itu ada buahnya. Jadi tadi buah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Yang kedua, wa amathaniyatu, dan yang kedua, fa inna khulufa afwahim hina yamsuna atyabu indallahi min rimisik. Yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan baunya, itu bau dari mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau misik. Jadi baunya orang yang berpuasa itu baunya lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Contoh, bukan berarti kau ambil teman saya lihat saya cium bau mulutmu, bau ini, tapi nanti di akhirat nanti bahasanya bau orang yang berpuasa itu lebih harum bau mulutnya daripada bau misik. Tapi jangan juga tidak sikat gigi. Kalau begitu sudah tidak usah sikat gigi 1 minggu. Jangan. Dan yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Dan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala
beristighfar, meminta ampun kepada orang-orang yang berpuasa ini fi kulli yaumin wa laila, setiap hari. Coba bayangkan, ini yang minta ampun siapa? Malaikat. Tidak mungkin ditolak istighfarnya malaikat ini. Istighfarnya malaikat. Wa amma rabi'atu, dan adapun yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu, bahasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada surga. Allah perintahkan fayaqulul laha ista'iddi. Allah perintahkan kepada surga ista'iddi, bersiap-siaplah. Allah perintahkan kepada surga bersiap-siaplah. Wa tazayyini, dan berhiaslah li abdi, untuk hambaku. Jadi bulan puasa ini Allah perintahkan kepada surga bersiap-siaplah dan menghiasilah untuk hambaku. Jadi Allah perintahkan untuk mempersiapkan. Ausyaka antastarihu min tabid dunya ila dari wa karamati. Karena apa Allah perintahkan bersiap-siap untuk surga? Karena kata Allah, mereka orang-orang yang berpuasa ini akan mau istirahat. Apa istirahat? Minta abid dunia, daripada capeknya dunia. Disuruh surga ini siap-siap. Siapkan tamu kalian ini, hamba-hambaku ini, orang-orang yang berpuasa. Karena mereka ini mau istirahat karena capek di dunia. Capek pagi, harus menahan lapar dan haus. Ila dari, untuk ke rumahku, wa karamati, dan kemuliaanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada surga untuk bersiap-siap untuk menyambut hamba-hambaku karena capek daripada kehidupan dunia. Wa amal khamisatu, adapun yang kelima yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fa inna idza kana akhirul laila ghafarallahu lahum jami'an. Adapun pada akhir daripada malam apa? Malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita ini termasuk daripada orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang-orang yang rugi di bulan, ada juga orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ada juga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini juga termasuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dia memutuskan tali silaturahmi ini adalah orang-orang yang tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kita kalau di bulan Ramadan ini tidak bersungguh-sungguh, kita rugi. Jadi karena di Ramadan ini pahala Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Coba kita bayangkan, di bulan puasa ini satu kali buat fardu saja pahalanya berapa? 70 Allah kasih. Kalau kita buat sunnah, satu kali sunnah itu hukumnya diberi pahala adalah satu kali fardu. Maka ini kesempatan bagi kita untuk mencari amal. Contohnya biasanya dikasih kabar, contoh kalau orang bilang di Palu sana di mall itu ada diskon. Contohnya orang kalau beli baju gratis satu, beli baju dua gratis satu, pasti orang buru-buru ke sana kan, mau ambil diskon, pasti orang siap-siap mau ke sana. Begitu juga di Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala kasih bonus kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kalian datang di sini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Maka kita harus jaga adab-adab yang ada di bulan Ramadan. Jangan kita termasuk orang-orang yang merugi. Ada orang dari bulan Ramadan puasa, tahan haus, minum, yang dia dapat cuma apa? Cuma haus dan minum. Kenapa? Karena di pagi harinya dia ghibah, di harinya dia cuma adu domba dan lain sebagainya. Faham?
Faqala rajul min qaumi ahiya lailatul qadar. Maka seorang lelaki itu berkata, apakah ini malam Lailatul Qadar? Bertanya, apakah ini malam Lailatul Qadar? Artinya, kenapa semua diampuni dosanya? Apakah ini malam Lailatul Qadar? Qala la alam tara illal ummal ya'maluna fa idza faragu min a'malihim ufu ujurahum. Kalau Rasulullah berkata, tidak, ini bukan malam Lailatul Qadar. Tapi bukankah kau melihat kalau ada orang yang bekerja, toh? Bukankah kau melihat kalau ada orang yang bekerja? Ada orang bekerja. Orang bekerja ya'maluna fa idza faragu, apabila dia sudah selesai bekerja, maka diberikan upahnya. Jadi kalau ada orang bekerja, langsung diberikan upahnya. Begitu juga ketika selesai puasa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abi Huzaimah fi Sahih al-Baihaqi wa Ibnu Hibban fil hadis Jamil Fadail Ramadan an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah di akhir daripada bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad adhallakum syahrun azim, sesungguhnya telah menaungi pada kalian ini bulan yang penuh berkah. Syahrun azim adalah bulan yang punya keagungan, bulan yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan ini ada di dalamnya satu bulan yang dinamakan dengan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini tidak ditahu kapan. Ada yang bilang di awal-awal puasa, ada yang bilang di pertengahan puasa, ada yang bilang di akhir puasa. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu supaya kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi itu hikmahnya kenapa Lailatul Qadar itu tidak ditahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Itu untuk apa? Supaya kita bersungguh-sungguh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau kita tahu, Lailatul Qadar itu di malam terakhir, jadi malam 1 sampai 20 santai aja dulu. Nanti malam-malam terakhir baru bersungguh-sungguh. Tidak. Jadi kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan datangnya. Mungkin di awal atau di pertengahan atau di terakhir. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Qad ja'alallahu siyama faridatan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di dalam bulan Ramadan ini faridatan, hukumnya fardu. Wa qiyamul laili tatawuan, dan qiyamul lail tatawuan, hukumnya sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang baik. Jadi barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang baik, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka seakan-akan dia telah melakukan satu fardu di bulan selainnya. Jadi kalau kita buat satu kebaikan di bulan Ramadan ini yang sunnah, maka dihitung sebagai pahala fardu. Wa man adda fi faridatan, barang siapa yang melakukan suatu hal yang fardu, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, maka seakan-akan dia itu atau seperti dia melakukan 70 fardu di lain waktu bulan Ramadan. Jadi kesempatan. Wa huwa syahrus sabr, itu dan ini Ramadan bulan kesabaran.
Kita harus sabar di Ramadan. Banyak sekali godaan. Nah, di bulan Ramadan ini banyak sekali godaan. Daripada makan, minum, banyak sekali cobaan juga. Kadang ada hal-hal yang menjengkelkan. Jadi kita harus sabar. Inilah bulan sabar. Wasabru sawabul jannah, dan orang yang sabar pahalanya apa? Pahalanya surga. Pahalanya surga. Wasarul muasa, dan ini adalah bulan saling memberi. Jadi saling memberi di bulan Ramadan ini. Kalau kita punya kelebihan, kita berikan sama teman. Contohnya buka puasa, mungkin ada yang tidak ada kunjungannya kan, tidak ada kirimannya, bagilah sedikit. Oh ini ada nasi kedua, berbagi, saling berbagi. Berbagi, jangan ambil tanpa izin. Paham? Washarun yujadu fi rizki, dan bulan ini adalah bulan ditambahkan rezekinya orang-orang mukmin. Semua di bulan ini semua orang berbahagia. Jadi bulan Ramadan ini semua berbahagia. Penjual kue, penjual es, semua berbahagia di bulan Ramadan. Yang dulu sebelumnya mungkin kalau di bulan lain kuenya ini jarang laku. Tetapi ketika bulan Ramadan semua laris manis. Itu semua apa? Karena berkah daripada bulan Ramadan. Paham? Manfaat tarafi soiman, dan barang siapa yang memberikan buka puasa, manfaat tarafi soiman, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan lidzunubihi, maka dia itu mendapat ampunan baginya, ampunan dosa. Jadi orang yang memberi buka puasa kepada seseorang, maka dia itu sebagai ampunannya. Wa idkarakbati minan nar, dan pembebasan daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un, dan dia mendapatkan pahala tanpa dikurangi pahala orang yang memberikan buka puasa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, dia berpuasa dikasih bagi orang yang buka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa. Pahalanya sama tanpa harus dikurangi. Jadi kalau biasanya kalau kami di Hadramaut itu, jadi walaupun hanya kurma, jadi biasa kan kalau kita duduk satu kalau di sana duduknya satu nampan. Dulu kita buka puasa itu ada nampan. Jadi biasa itu kurma itu yang ada di situ kita bagi-bagi ini. Itu sudah termasuk orang yang memberikan buka puasa. Jadi kalau contoh kau punya kurma, kau kasih ini kurma, kemudian dia itu kasih ulang sama kau, berarti itu juga pahalanya seperti orang yang memberikan buka puasa. Jadi saling baku tukar-tukar makanan, itu pahalanya seperti orang yang buka puasa. Jangan kau kurma, dikasih kau KFC, enggak gitu kan? Jadi saling berbagi. Apalagi kalau kita berikan orang itu sampai kenyang, itu pahalanya besar juga, lebih besar daripada sebelumnya itu. Kalau ada orang kita kasih, sudah ini, kita kasih kau sebentar, habis buka ke situ kita ke kamar, ada saya mau kasih kau, itu pahalanya lebih besar. Paham? Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatir bisaim. Ya Rasulullah, bukankah kita semua ini mampu untuk memberikan orang yang buka puasa? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu mahadza thawab man fatara shaiman ala tamratin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang Allah janjikan tadi. Apa Allah janjikan? Kalau kita memberikan buka puasa, Allah berikan pahala yang sama dan diampuni dosa-dosanya. Man fatara shaiman ala tamratin, walaupun kau berikan buka puasa itu dengan sebiji kurma. Jadi kalau kau kasih cuma sebiji kurma, tetap pahala yang kau dapat adalah dapat pahala berpuasa full, dan dapat juga pahala diampuni dosa-dosa. Bukan berarti harus banyak, tidak. Walaupun hanya sebiji kurma yang kau kasih. Paham? Au syarbati ma'in, atau seteguk air. Kau kasih minum dia, kau minum sedikit sampai air. Itu kau sudah dapat pahala itu. Pahala apa? Dikasih pahala puasa full dan diampuni dosa-dosamu. Au madqati laban, atau dengan setetes susu.
kau punya susu Ultra, kau bagilah temanmu, coba minum sedikit, maka kau mendapat pahala sebagai orang yang memberi makan orang buka puasa. Wa huwa syahrun awwalu rahmah. Bulan puasa ini adalah awwalu rahmah, adalah bulan yang awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahannya itu adalah ampunan. Wa akhiruhu itkum minan nari, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Jadi ada dikisahkan di zaman dulu itu ada seseorang yang namanya Muhammad. Ada seseorang yang namanya Muhammad. Muhammad ini dia itu tidak pernah sholat kecuali sedikit aja, mungkin jarang-jarang dia sholat. Mungkin seminggu sekali itu cuma hari Jumat dia sholat. Itu pun kalau dia sholat. Selain itu dia tidak sholat. Jadi tiba-tiba pas datang bulan Ramadan, dia mandi, kasih bersih tubuhnya, kemudian dia pakai pakaian yang paling mewah. Penting pada pas bulan Ramadan itu dia lain daripada yang lain. Dia rajin sholat 5 waktu. Kemudian sholat-sholatnya yang tertinggal dulu dia ganti semua di bulan Ramadan. Kemudian ada ulama bertanya kepadanya, apa yang kau buatin? Dia bilang, ini adalah bulan ampunan, ini adalah bulan rahmat. Maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku di bulan Ramadan ini. Tak lama dari itu orang ini meninggal dunia. Setelah meninggal, ulama tadi ini bermimpi melihat ini orang tadi yang nama Muhammad. Akhirnya ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Dia bilang, Allah Subhanahu wa taala mengampuniku berkat saya menghormati bulan suci Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya disebabkan apa? Karena dia menghormati bulan Ramadan. Jadi itu kita harus menghormati bulan Ramadan. Jangan tidak puasa. Itu termasuk karena hukuman orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan ini berat. Jadi hukuman orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan ini berat. Kalau ada orang buka puasa di Ramadan tanpa ada uzur, itu kalau seandainya dia puasa 1 tahun full, maka tidak bisa menggantikan puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan ini. Paham? Apalagi kalau kita lihat di luar sana kan, di pas kemarin saya di situ lihat, masih sore jam 5 di jalan makan somai, penjual somai. Itu termasuk dosa, yang menjual somai itu dosa karena membantu daripada maksiat. Banyak sekali di bawah pagi-pagi warung kita lihat cuma tertutup tirai. Kalau kau buka begini, banyak sekali orang dalam makan. Itu termasuk dari membantu orang buat maksiat. Itu dosa. Kecuali kalau ada orang belanja beli makanan, kau tahu makanan ini untuk perempuan, contohnya dia beli makanan untuk istrinya, contoh, mungkin istrinya itu haid kan, itu mungkin dibolehkan. Tapi nyata-nyatanya kalau ada laki-laki muslim yang beli, contoh nasi kuning pagi-pagi nasi kuning, kau kasih, kau juga berdosa karena membantu kepada orang buat maksiat. Paham? Kemudian wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiru itkum minan nar. Kemudian wastaghfiru fi min arba'il khisal. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga harus memperbanyak 4 sifat. Kita harus memperbanyak 4 sifat. Khaslataini turduna bihima rabbakum. 2 sifat yang menyebabkan Allah ridho kepada kalian. Wa khaslataini laginan lakum anhuma, dan 2 sifat yang kalian butuh kepadanya. Jadi kita harus memperbanyak daripada 4 sifat. Yang 2 sifat yang pertama untuk supaya Allah ini ridho kepada kita,
dan yang kedua kita membutuhkan dengan sifat tersebut. Apa itu? Wa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum. Adapun dua sifat yang menyebabkan Allah ini ridho kepada kita, apa yang pertama? Fasyahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tastaghfirunahu, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita ini bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Perbanyak doanya kita, karena orang-orang yang berpuasa doanya itu mustajab, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan orang-orang yang di Ramadan ini doanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal latani lagina lakum anhuma. Adapun dua sifat yang kita sangat butuhkan, apa itu? Fatas'alunallahal jannah, dan mintalah kepada Allah itu surga. Minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta yang lain-lain. Minta surga. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka. Jadi kita minta kepada Allah surga dan minta pertolongan daripada melindungi daripada api neraka. Wa man saka shaiman, barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, sakahullahu min haudi syarbatan la yadmau ba'daha abadan. Barang siapa yang memberikan minum orang yang berpuasa, sakahullahu min haudi syarbatan la yadmau ba'daha abadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum min haudi, dari telagaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarbatan la yadmau ba'da abadan, yang tidak akan kita haus selama-lamanya. Jadi kalau kita di hari kemudian itu, orang itu akan haus. Di hari kemudian pada mahsyar itu orang ini akan haus. Semua orang butuh air. Kecuali orang-orang ini yang diberikan, orang-orang yang singgah untuk minum telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang minum telaganya Nabi, maka dia itu tidak akan haus. Karena di hari kemudian itu orang berbeda-beda. Ada orang yang keringatnya sampai di mulutnya, jadi dia minum, yang dia minum apa? Keringat. Jadi tergantung daripada amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk mengizinkan untuk bisa minum di telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Wa fi riwayatin man fattara shaiman fi syahr Ramadan min kasbil halal. Ini hadis yang lain ini diriwayatkan, barang siapa yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan min kasbin halal, dari usaha yang halal. Jadi barang siapa yang memberikan buka puasa dari min kasbil halal, daripada usaha yang halal. Jadi buka puasa itu harus cari yang halal, yang nyata-nyata halal 100%. Mungkin yang halal 1% itu yang sekarang ini tinggal air hujan. Air hujan yang turun dan kau ambil dengan tanganmu langsung, itu yang 100% halal. Tapi kalau masih pakai gelas, itu belum tentu halal. Belum tentu gelas ini tidak ada anunya dia. Mungkin sama kamu tidak, kau beli memang pakai uangmu, tapi orang yang buat, kalau dia curang atau dia buat bagaimana. Jadi yang 100% makanan halal itu adalah air hujan yang turun dari langit, kemudian kau ambil dengan tanganmu langsung. Itu yang halal. Tidak ada yang halal 100% kecuali itu. Paham? Ini bilang, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dengan sesuatu yang halal, salat alaihil malaikatu layali Ramadan kuluha, maka malaikat ini akan bersalawat kepadanya 1 bulan full di bulan Ramadan. Ini malaikat, kan salawatnya malaikat adalah istighfar. Wasafahu Jibrilu alaihissalam lailatul qadri, dan malaikat Jibril akan bersalaman dengannya
malaikat Jibril itu akan bersalaman dengannya di malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang memberikan kasih makan orang dengan sesuatu yang halal, maka malaikat Jibril itu akan bersalaman dengannya. Caranya Ustaz, saya tidak tahu caranya. Yang jalannya apa? Malaikat Jibril itu bersalaman dengannya pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahu Jibril alaihissalam, barang siapa yang disalami malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, yariku galbuhu wa taksuru dumu'uhu, maka hatinya itu akan lembut dan dia banyak menangis. Jadi itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau orang itu di Ramadan dia bersalaman dengan malaikat Jibril, setelah bulan Ramadan kalau dia banyak menangis, lihat sedikit dosa menangis, sedih hatinya jadi lembut, maka itu menunjukkan bahasanya bahasanya malaikat Jibril itu telah bersalaman dengannya. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersalaman dengan malaikat Jibril, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ini dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.